Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat family, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat family yang dimuliakan oleh Allah, tema yang lalu itu adalah tentang agama. Dan jikalau berbicara agama, maka tidak lepas dari yang namanya wahyu. Kalau dalam Islam, di dalam Islam, Syekh Manna Khalil Qattan pernah beliau menulis sebuah definisi wahyu, yaitu kalamullahi al-munazzalu ala man yastafihi min ibadihi man arada min hidayatin bitariqatin khafiyatin syariatin. Bahwa kalam Allah yang diturunkan, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada hamba Allah yang terpilih, kepada orang yang dipilih, min ibadihi, dari hamba-hambanya, man arada min hidayatin, hidayah yang dikehendaki oleh Allah, bitariqatin, dengan cara, khafiyatin syariatin, dengan cara yang samar dan cepat. Itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Syekh Manna Khalil Qattan. Jadi dari definisi itu kita melihat bahwa definisi wahyu itu yang pertama yaitu berita yang samar dan cepat. Yang kedua, sumber wahyu itu adalah dari Allah. Yang ketiga, objek wahyu adalah orang-orang yang dipilih, yang terpilih, yaitu para nabi. Dan yang keempat, langsung wahyu itu bisa langsung dari Allah maupun tidak secara langsung dari Allah. Artinya lewat perantara yang pasti. Nah, sahabat family, hafizahumullah, bahwa wahyu di dalam Al-Quran, kata wahyu di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 78 kali. Dan dari 78 kali pengulangan itu, banyak kemudian arti wahyu, definisi wahyu, apa itu wahyu. Di dalam surah Al-Qasas ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Itu dalam Al-Qasas ayat 7, bahwa wahyu itu adalah ilham fitri atau naluri dasar daripada manusia. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa, an ardi'i. Jadi wahyu itu maknanya itu naluri dasar manusia. Kemudian ada juga yang kedua di dalam surah Al-An'am ayat 112, bahwa wahyu memiliki definisi bisikan syaitan. Wahyu memiliki definisi apa? Bisikan setan, kata wahyu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika ja'alna, dan kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwwan syayatinal insi wal jin, yaitu musuh yang nyata. Musuhnya itu bisa berupa manusia, setan berupa manusia, wal jinni, dan juga jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana yuhi ba'duhum, membisikkan kepada mereka itu zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah sebagai tipuan. Jadi wahyu itu bisa berarti bisikan setan. Di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan di dalam surah An-Nahl ayat 68 bahwa wahyu itu diartikan sebagai insting hewan. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Jadi Allah memberikan insting kepada hewan itu, yaitu berupa lebah, untuk membuat sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Itu yang ketiga, definisi wahyu yang ketiga. Definisi wahyu yang keempat,
itu adalah memberi isyarat kepada orang lain. Di dalam surah Maryam ayat 11, fakhraja 'ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya, fakhraja 'ala qaumihi, kemudian keluarlah kepada kaumnya minal mihrab fa'auha ilaihim, fa'auha, dan memberikan isyarat kepada orang lain an sabbihu bukratan wa 'ashiyya, untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Itu definisi wahyu. Ada juga definisi wahyu yang kelima, yaitu dalam As-Surah ayat 51, bahwa wahyu itu, dan ini yang kemudian banyak kita pahami, yaitu penyampaian informasi dari Allah kepada para nabi. Padahal maknanya banyak wahyu itu ya. Tapi yang kita pahami, kebanyakan yang kita pahami bahwa wahyu itu adalah penyampaian informasi dari Allah kepada para nabi. Di dalam surah Asy-Syura ayat 1, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha innahu alimun hakim. Wa ma kana li basyarin, dan tidak patut bagi manusia, ayyukallimahullahu, sesungguhnya Allah berbicara kepadanya, illa wahyan, kecuali dengan perantara wahyu, au mi wara'i hijabin, atau di belakang tabir, atau melalui belakang tabir, au yursila rasula, atau mengutus utusan, yaitu malaikat, fayuhya bi idznihi ma yasha, kemudian diwahyukan kepadanya dengan izin Allah. Sahabat family hafizakumullah, jadi dari berapa banyak ayat Al-Quran itu yang diulang kata wahyu sebanyak 78 kali, itu banyak sekali arti wahyu. Mungkin kalau kita saat ini wahyu itu ya wahyu dari Allah, ternyata tidak. Ada bahwa ya bisa bisikan setan, wahyu itu artinya bisa ilham, yaitu naluri manusia. Wahyu itu bisa memiliki arti insting hewan. Ya banyak-banyak macamnya. Oleh karenanya dari kelima pengertian wahyu itu, dari tadi jelas bahwa Al-Quran menggunakan kata wahyu untuk berbagai macam pengertian. Ya, mungkin sahabat family bisa membuka buku, ya, membuka kitab, mempelajari apa itu wahyu. Ini kan karena kemarin yang tema yang lalu kita berbicara tentang agama, kemudian saat ini kita berbicara kalau agama berkenaan setelah agama ya wahyu. Nah, wahyu inilah yang kemudian Al-Fakir mencoba bahas sedikit, ya, definisi wahyu, terus macam ya seperti apa wahyu itu kemudian Allah turunkan kepada ibunya Nabi Musa. Kemudian Allah di dalam Al-Quran didefinisikan wahyu itu, ternyata kata wahyu itu artinya bisikan setan. Wahyu itu bisa didefinisikan sebagai insting hewan. Ya, jadi banyak macamnya ma'asyiral hadirin. Sahabat family hafizakumullah, mungkin ini sekedar info, ya beritalah ya, sekedar ilmu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya berbagai hal tentang Islam, tentang agama Islam, dan juga bagaimana Islam membawa kesejukan, Islam memberikan pengertian berbagai macam kehidupan, definisi apa banyak sekali, sebagaimana sunnah itu ada di dalam Al-Quran, sunnah itu ada di dalam fikih, sunnah itu ada di dalam hadis, sunnah itu ada di dalam usul fikih. Wah, jadi macam-macam. Ya, mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil manfaatnya, jangan diambil kesalahannya. Ya, kesalahannya banyak banget, insya Allah manfaatnya juga banyak.
Sahabat family, semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.